Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Mensyukuri kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita pada pagi hari ini melalui kehidupan. Saya mengajak kita untuk bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dari kitab Perjanjian Lama yaitu Mazmur pasal 19. Ayat 8 sampai 15, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini kami datang mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan yang dinyatakan atas kami di dalam sepanjang kehidupan, terkhusus pada saat ini Tuhan. Engkau boleh memungkinkan untuk kami menikmati kehidupan. Bahkan ada begitu banyak rencana-rencana kami pada hari ini. Namun sebelum kami melakukan semuanya itu, kami mengawali dengan bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini dengan kekuatan Roh Kudus-Mu akan senantiasa memampukan kami untuk merenungkannya dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 15 firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, yang selalu merenungkan bahkan sungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 15, oleh renungan harian Toraya diberikan tema perkataan yang menyegarkan.
Ada begitu banyak dari kita yang akhirnya merasa kecewa karena mendengarkan kata-kata dari orang lain yang menurut kita tidak enak didengar, bahkan mengganggu perasaan kita. Tentu saja ada perkataan yang baik, ada juga perkataan yang tidak baik. Sudah pasti yang kita rindukan adalah perkataan yang menyegarkan jiwa. Pembacaan kita saat ini menuliskan sebuah penghayatan pemazmur bahwa Taurat Tuhan itu sangat sempurna dan menyegarkan jiwa. Bahkan peraturan dan perkataannya memberikan hikmat karena sangat menyejukkan. Karena itu, pemazmur sadar lalu memberi gambaran bahwa takut akan Tuhan itu adalah bagian dari hidup suci. Taurat dan perkataan Tuhan itu digambarkan oleh pemazmur sebagai hal yang sangat indah, lebih daripada emas dan lebih manis daripada madu. Itu artinya tidak ada yang melebihi kuasa perkataan Tuhan yang memberi kenyamanan ketika didengar. Dari sinilah pemazmur meyakinkan dirinya, lalu sadar dan berserah sambil berkata, "Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, dan janganlah menguasai aku, sehingga aku tak bercela, lalu bebas dari pelanggaran." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering kecewa dan marah karena mendengar perkataan yang tidak mengenakan. Lalu bagaimana kita bisa meloloskan diri dari kecenderungan untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain? Caranya adalah milikilah kesadaran bahwa Allah adalah pendengar pertama dari perkataan yang kita ucapkan. Karena itu, mari memperkatakan yang baik, yang dapat menyenangkan Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena waktu dan kesempatan yang indah Tuhan karuniakan kepada kami, untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, yang akan menjadi penuntun bagi kami di dalam menjalani kehidupan hari ini. Biarlah Engkau senantiasa memampukan kami Tuhan, supaya kami selalu taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, terkhusus ketika kami berkata-kata terhadap sesama kami. Biarlah perkataan kami itu senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam segala kegiatan pekerjaan usaha, bahkan pendidikan anak cucu kami Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan kesehatan, supaya kami senantiasa dimampukan untuk mengangkat segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami, dan di dalam semua itu berkat Tuhan dinyatakan. Kami tetap berdoa jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, menghadapi tantangan, Tuhan hadirlah di sana, memberikan mereka penghiburan, kekuatan, dan pengharapan, supaya di dalam pergumulan dan tantangan yang dihadapi, mereka semakin dekat kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Yonatan Sapan, Eliezer Tolinggi, Daniel Bangke, dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan usaha, pendidikan,
bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang kami terima di dalam hidup ini. Biarlah dengan kesemuanya itu semakin meyakinkan kami bahwa berkat Tuhan itu nyata, dan keluarga-keluarga yang mengucap syukur atas berkat Tuhan hari ini senantiasa memampukan mereka untuk selalu dekat kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, saat ini juga kami berdoa bagi yang mengalami sakit. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Jamalah bagian tubuh mereka yang sakit, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu menguatkan dan menjamah, mujizat Tuhan dinyatakan. Yang berduka cita Tuhan hibur dan berikan pengharapan. Yang mengalami kesulitan oleh karena pandemi saat ini, kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Engkau akan mengutus kekasih-kekasih-Mu yang Kau berkati untuk menjadi berkat bagi mereka. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan tenaga medis yang senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab untuk menangani pandemi ini. Biarlah hikmat dari Allah dinyatakan, supaya mereka sabar, kuat, tegar, dan dapat menangani masalah ini dengan baik. Dan pada waktunya Tuhan, kami kembali aman dan melakukan kegiatan kami dengan baik. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.